Shalom, perkenalkan nama saya Sona Simbolon. Saya dari Prodi Teologi semester 6 Grup A. Pada video kali ini, saya membuat tugas praktik homiletika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haposan Silalahi MTH. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 7. Kitab Yesaya 55 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan melimpah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi sebuah kehormatan bagi kita masih bisa merasakan nafas kehidupan. Kita masih boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan dan juga untuk merenungkan dari firman Tuhan. Tema yang saya angkat dari Yesaya 55 ayat 7 adalah berkat dari sebuah pengampunan. Yang menjadi poin pertama di ayat ini adalah sasaran pengampunan Allah. Siapa sebenarnya yang menjadi target utama dari pengampunan ini? Apakah orang jahat ataukah orang fasik? Hal ini cenderung mengarah keluar, menunjukkan kepada penjahat, kelas kakap ataupun tokoh yang melakukan kejahatan besar. Namun diterapkan istilah profetik dari realitas kehidupan sehari-hari ataupun kita sebagai makhluk sosial. Siapakah orang fasik itu? Dalam konteks Alkitabiah, fasik bukan sekedar tidak percaya, melainkan seseorang yang hidup bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sementara orang jahat menunjukkan pada mereka yang rancangan hatinya sudah dipenuhi niat untuk merugikan, entah itu merusak reputasi teman demi keuntungan pribadinya sendiri ataupun menyebarkan gosip yang tidak benar. Namun teman-teman, kita bisa beralih kepada poin yang kedua, yaitu syarat pengampunan Allah. Firman Tuhan menuntut sebuah respon yang jujur, transformatif akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini menuntut sebuah respon yang jujur, di mana kita bisa mewujudkannya melalui dua tindakan krusial. Yang pertama, orang-orang berdosa harus meninggalkan kejahatan. Katakan meninggalkan di sini bukanlah sekedar penyesalan emosional ataupun dia merasa bersalah, tetapi dalam bahasa aslinya menyeratkan sebuah keputusan untuk teguh dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tindakan meninggalkan ini membutuhkan disiplin diri dan komitmen etis yang cukup serius, di mana kita menolak lingkungan yang biasanya kita lakukan dan kita harus mampu menguasai diri kita. Kembali kepada Allah bukan berarti hanya datang bergereja ataupun berdoa dengan rutin, tetapi kembali kepada tujuan sumber hidup yang sejati, kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Ini adalah perubahan dari hidup yang egosentris menjalani hidup yang teosentris. Allah ingin hidup kita menjadi hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kita akan sampai kepada janji pengampunan Allah. Setelah kita merespon kebenaran firman Tuhan, kita sampai kepada janji pengampunan. Pengampunan yang berlimpah adalah jaminan yang paling melegakan hati seseorang. Ketika kita merasa diri terlalu kotor atau terlalu jauh untuk diampuni, sebuah perasaan yang sering menghantui bagi manusia. Namun ketika Allah mengampuni, Ia menghapus dosa itu dan secara tuntas tidak mengingatnya lagi.
Pengampunan bukan sekedar melupakan, tetapi tindakan ilahi yang memulihkan kita ke status tidak bersalah dan di hadapannya. Pengampunan sempurna inilah membebaskan diri kita ke rantai yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilannya saya ini adalah panggilan untuk mendesak otentis ke integritas, terutama pada masa formatif di bangku perkuliahan, apalagi bagi kaum muda saat ini. Jangan biarkan diri kita diperangkap ataupun dibelenggu oleh kebiasaan yang tidak baik. Hiduplah untuk diberkati, dimulai dengan pengakuan yang jujur dan juga melakukan kehendak Allah. Ketika kita melakukan itu, maka Tuhan akan berpihak kepada kita. Terima kasih.